Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairania Melia dengan NIM 20071515155. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Tugas dan fungsinya itu terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai pengajar, sebagai pendidik, dan juga sebagai pemimpin. Yang pertama sebagai pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Yang kedua ada pendidik atau edukator, yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuannya Allah menciptakan manusia. Yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial, yaitu mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan juga masyarakat terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, dan pengorganisasian. Sedangkan tugas-tugas pendidik dalam pendidikan Islam dirumuskan dalam penggunaan beberapa istilah, yaitu ada tiga, mu'alim, murabbi, dan juga mu'adib. Yang pertama ada mu'alim. Mu'alim berasal dari kata alama yang berarti ilmu, yakni orang-orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Makna mu'alim mengandung makna bahwa seseorang pendidik dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, dan berusaha membangkitkan peserta didik untuk mengamalkannya. Kedua ada murabbi. Kata murabbi berasal dari kata rob. Tuhan adalah sebagai Rabbul Alamin dan Rabbun Nas, yakni yang menciptakan manusia dan juga mengatur manusia. Dilihat dari pengertian ini, maka tugas pendidikan adalah mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi sekaligus mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan juga alam sekitarnya. Kemudian ada muadib. Istilah muadib dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Tuhanku telah mendidikku atau memperbaiki akhlakku, maka perbaikilah didikanku atau akhlakku ini. Berdasarkan hadis tersebut, muadib diartikan sebagai orang yang memiliki akhlak dan sopan santun, seseorang yang terdidik dan berbudaya, sehingga ia memiliki hak moral dan daya dorong untuk memperbaiki masyarakat. Pengertian tujuan dalam pendidikan Islam. Pertama, tujuan ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Secara bahasa Inggris, dilihat dari istilahnya disebut dengan goal atau purpose, atau objektif atau aim. Kemudian ada dalam bahasa Arab, terdapat sejumlah istilah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, antara lain an-niyat, al-iradah, al-ghurdu, al-qasdu, al-hafdu, dan al-ghayah. Secara terminologi, tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Pengertian pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut dengan tarbiyah yang berasal dari kata robbu, yarbu, atau robbu yurabbi yang berarti bertambah dan bertumbuh, memperbaiki, menuntun, menjaga, dan memelihara. Menurut Abdurrahman Albani, dari kata-kata tersebut disimpulkan bahwa pendidikan itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Yang kedua, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi ini yang ketiga, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam, dan yang keempat, proses ini dilakukan secara bertahap. Kemudian ada dasar tujuan pendidikan Islam, yaitu ada 4, ada 3, Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijtihad. Dasar tujuan Islam yang dimaksud di sini adalah semua acuan atau rujukan yang darinya akan memancarkan ilmu pengetahuan dan tujuannya telah diyakinkan kebenaran dan keabsahannya. Tahapan tujuan pendidikan Islam menurut Ahmadi, tujuan pendidikan Islam terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap akhir. Pada unsurnya, tujuan ini sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranan sebagai ciptaan Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengantarkan subjek didikan menjadi khalifatullah di muka bumi, dan memperoleh kesejahteraan, baik di dunia dan juga di akhirat. Itu adalah tahapan umum. Tujuan ini berfungsi sebagai arah yang taraf pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, kepribadian, dan
dan kepribadian peserta didik, sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Yang ketiga ada tujuan khusus. Tujuan ini bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan, di mana perlu disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan, selama masih berpijak pada kerangka tujuan yang tertinggi, terakhir, dan umum. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam berdasarkan hasil rumusan peserta Kongres Pendidikan Islam Sedunia kedua adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera. Selanjutnya ada tujuan pendidikan menurut Omar Muhammad At-Taumi As-Saibani. Tujuan pendidikan Islam memiliki 4 pokok, yaitu yang pertama, sifatnya mencorak kepada agama dan akhlak. Yang kedua, sifat menyeluruh yang mencakup segala aspek pribadi pelajar dan semua aspek perkembangan dalam masyarakat. Yang ketiga, sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya. Dan yang keempat, sifat realistik dan dapat dilaksanakan penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan. Menurut Dr. Muhammad Atofi Al-Arbashi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah dengan tujuan utama pendidikan Islam. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan yang hendak dicapai ialah yang pertama, kesempurnaan manusia yang puncaknya adalah dekat kepada Allah. Yang kedua, kesempatan manusia yang puncaknya adalah bahagia dunia akhirat. Kemudian ada tujuan pendidikan Islam menurut Durrahman Sholeh Abdullah mengatakan dalam bukunya Educational Theory a Quranic Outlook bahwa tujuan Islam dapat diklarifikasikan kepada 4 macam, yaitu tujuan pendidikan Islam jasmani, tujuan pendidikan Islam rohani, tujuan pendidikan akal, dan tujuan pendidikan sosial. Menurut Atia Al-Barashi, ada lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam, yaitu pembentukan akhlakul karimah, persiapan untuk mencari rezeki, menyiapkan profesional subjek didik, persiapan menghadapi kehidupan dunia akhirat, dan juga menumbuhkan semangat ilmiah. Kesimpulan dari tujuan dalam pendidikan Islam ada 4. Yang pertama, mengarahkan peserta didik agar taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia. Yang kedua, mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam segi jasmani, rohani, emosional, maupun intelektual. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap individu maupun sosial, serta mampu berperan secara maksimal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hamba dan khalifah Allah yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Yang keempat, mampu bersikap mandiri, menyesuaikan diri, dan mampu memenuhi tuntunan hidup dan tantangan zaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.